konferensi pers yang dilakukan oleh Rizal Fadilah, Egy Sujana, Muslim Arabi, dan para aktivis lain yang bersuara untuk bagaimana Presiden Jokowi untuk berani menunjukkan ijazah asli agar tidak membuat kegaduhan terus-menerus. Kegaduhan ini dengan tanda kutip ya. Memang di media-media mainstream secara live atau tidak langsung mereka tidak meliput kasus-kasus ini, kecuali adanya klarifikasi yang dilakukan atau konferensi pers yang dilakukan oleh Otto Hasibuan dan kawan-kawan kemarin saat diliput live streaming di media Kompas. Namun Otto tidak mengetahui sidang yang dilaksanakan pada tahun 2023 di Solo awal Februari sampai Gus Nur dan Bambang Tri dijerat dengan pasal ITE yang sebelumnya dianulir oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Yang menjadi lucu, kabar berita bohong vonis yang diberikan Hakim Pengadilan Negeri Solo kepada Gus Nur dan Bambang Tri dianulir oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Ini sangat-sangat vonis yang lucu. Akhirnya diajukanlah banding. Tetap saja Gus Nur dan Bambang Tri dipenjara meskipun ijazah Presiden Jokowi tak kunjung terlihat di meja persidangan. Dan ini ada teman-teman lawyer Egy Sujana, Rizal Fadilah, dan kawan-kawan menyatakan di konpres di Jakarta Pusat, Pengadilan Jakarta Pusat, ya bagaimana Egy Sujana menunjuk Otto Hasibuan yang pada waktu itu pernah menjadi ahli dari pihak Presiden Jokowi, dengan nyata di persidangan mengatakan bahwasanya Presiden Jokowi itu ada ijazah aslinya. Tapi ditantang oleh Egy Sujana melalui konfres juga tidak bisa membuktikan ijazah Presiden Jokowi. Bahkan di beberapa channel Egy Sujana, Ahmad Khozinuddin, Refli Harun, Egy Sujana dengan jelas, dengan lantang mengatakan, saya tidak takut untuk digugat balik. Artinya ketika Egy Sujana itu digugat balik, Presiden Jokowi harus mengkonfirmasi dengan menunjukkan ijazah aslinya. Mari kita simak video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah mendengar dan kita sudah tahu bahwa keputusan MK memenangkan 02. Dan kita melihat juga ada paslon, kita sebut saja namanya Pak Anies, ikut dalam euforia ini. Artinya hari ini kami relawan aktivis yang berjuang di garis lurus sangat kecewa dengan Pak Anies dan Muhaimin. Oleh karena itu, kami di sini menyatakan siap berjuang untuk people power pemakzulan Jokowi. Karena apa? Karena kita cukup tahu, dan saya cukup lama tahu bahwa pemilu ini didesain untuk pemenangan salah satu paslon. Dan itu terbukti. Dari awal pun kami sudah tahu itu. Oleh karena itu, kami aktivis tidak menerima jalan kongkolikong, jalan kerjasama terhadap pemilu yang curang. Dan kami menolak pemilu curang.
Sampai kapanpun tetap kami menolak pemilu curang. Oleh karena itu, kami meminta kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih waras pikirannya, yang masih jernih pikirannya, untuk menolak pemenangan 02, apalagi pelantikan 02. Dan kami mendorong untuk terjadinya people power dimanapun berada. Dan kami mendukung siapapun yang mampu berjuang untuk di jalan itu. Saya mendukung Bang Egy Sujana untuk melakukan gerakan people power, karena Bang Egy adalah salah satu tokoh yang mampu, yang masih berani. Kepada seluruh rakyat Indonesia, stop, selesai, sudah copres-capres. Hari ini kita berjuang untuk Indonesia lebih baik dengan jalan tidak membenarkan pemilu curang, tidak mendukung pemilu curang, apalagi ikut menandatangani hasil pemilu ini. Kepada seluruh rakyat Indonesia, wajib hukumnya melawan kecurangan, wajib hukumnya melawan kezoliman. Tidak ada yang namanya kerjasama terhadap kecurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hentikan jadwalnya people power. Pak Taufik. Taufik, itu saya. Senior, ya. Makasih. Maju. Ini taruh dulu nih, pegangin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan yang agak berbeda. Saya tidak pusing paslon-paslonan. Itu bukan urusan utama, itu pengalihan. Tantangan kita adalah bagaimana menurunkan yang namanya Jokowi sebagai presiden. Itu tantangan. Kenapa? Karena kita lupa tantangan utama kita, sumber masalah kita adalah PKI gaya baru. Apa yang dilakukan? Ngacak-ngacak Pancasila. Tanpa sadar kita dibelokkan ribut dengan demokrasi. Apa masalah demokrasi? Itu hanya akibat. Jangan sibuk dengan akibat. Bangun pola pikir yang kuat. Cari sumber masalah, selesaikan sumber masalah. Jangan akibat yang diberesin. Jadi saya nggak pusing paslon-paslonan itu cuman akibat. Sumbernya yang dibenahin. Jadi saya ulangi, sumbernya adalah PKI gaya baru. Kalau adanya mana PKI-nya? Kalau PKI-nya Anda mau lihat muncul, itu bukan gaya baru. Gaya baru itu sudah jelas dengan strategi kudeta konstitusional yang Anda rasakan. Kenapa DPR menang bae melempem? Kudeta konstitusional. Kenapa MK begini? Kudeta konstitusional. Itu contohnya. Kenapa KPU begitu? Kudeta konstitusional. Yang bodoh kita ngeributin KPU pada waktu hitung-hitungan. Yang diributin itu KPU sebagai lembaga yang kriminal. Itu nggak diributin. Diributin Bawaslu-nya juga maling. Maaf. Kenapa? Orang pelanggaran kriminal dibilang pelanggaran etik. Saya bilang terbuka. Bawaslu ketemu saya, itu bidang kompetensi saya. Tahu nggak etik itu apa? Tahu nggak etika itu apa? Kok pelanggaran kriminal dibilang etika? Kita menang baik. Itu bukan diributin, ributnya waktu sudah hitung-hitungan. Udah nggak benar KPU itu nggak benar, kok nggak diributin? KPU membenarkan menerima capres namanya Gibran. Itu sudah nggak benar, kriminal. Kok menang baik kita? Jadi yang salah siapa? Kita. Jangan nyalain orang lain. Makanya bangkit gitu. Makanya kita coba jangan terus-terusan bodoh, kita lawan, cari sumber masalah. Jangan mau dialihkan. Bicaralah, bangunlah pola pikir, selesaikan sumber masalahnya, jangan selesaikan akibat. Kalau akibat itu sama juga orang jadi reaktif, gali lubang, tutup lubang. Kalau sumber masalahnya selesai, saya ulangi, sumber masalahnya PKI gaya baru, dan saya ngomong Pak Jokowi PKI gaya baru. Kenapa? Saya sudah minta beliau klarifikasi pada bulan Juni tahun 2023, minta tidak ada klarifikasi. Datang ke Mahkamah Agung. Persis, datang ke MA, nggak ada klarifikasi. Itu Kepres 17 tahun 2023 itu apa? Saya minta klarifikasi. Kalau diributin demokrasi, diributin oleh apa sih mikir kita? Jangan mau dibodohin terus lah ya. Mereka nyusup, mereka mengarahkan supaya kita
tidak bicara sumber masalahnya PKI. Baru kita tidak ngangkat bahwa yang diacak-acak adalah Pancasila. Ada nggak yang ngomong Pancasila? Nggak ada. Karena dibelokin. Saya tahu jawabannya mana PKI. Ya kalau Pak ukuran zaman dulu iyalah, tolong catat di mana PKI. Kudeta konstitusional. PKI Gaya Baru tidak muncul ke permukaan. Strateginya menghancurkan umat Islam karena dia mayoritas dan memperlemah TNI. Lewat mana? Lewat tangan-tangan orang pihak yang bukan PKI. Oke bro. Itu aja barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum. Bu Yulia mau ngomong, singkat, jelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan panjang-panjang. Hati-hati dengan KGB, komunis gaya baru, dan golongan C, anak cucunya, oknum-oknum komunis yang masih tidak sadar sampai detik ini dan sudah tadi disampaikan bahaya yang terjadi pada negara kita. Jadi hati-hati, saya ulangi, komunis gaya baru atau KGB, dan hati-hati golongan C kepada para tentara polisi yang masih tahu sejarah kita. Saya minta berubahlah, jangan mensupport sesuatu yang melanggar hukum. Misalnya sekarang Bang Egy yang sudah berbulan-bulan menuntut mewakili rakyat tentang ijazah Pak Jokowi. Kalau misalnya Pak Jokowi tidak bisa memperlihatkan ijazahnya, maka dia membohongi rakyat Indonesia dan membohongi dunia. Karena sekarang ini online, tidak boleh online pun melanggar undang-undang. Harusnya offline. Jadi kita akan menuntut kembali ulang. Itu yang akan kami kerjakan. Selain itu Gibran pun terakhir Bang Egy, Gibran pun melanggar undang-undang. MK itu harusnya Ketua MK Soehartoyo Profesor bersama dengan tiga descending, kita menang. Kebenaran itu menang, bukan kita. Kebenaran itu menang. Tapi Prof Soehartoyo sebagai Ketua MK lagi-lagi melanggar undang-undang. Saya kira semua rakyat sudah tahu itu. Para akademisi sudah tahu itu. Makasih. Periksa Soehartoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Jadi ente sudut agamanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, MK itu ternyata memang mahkamah kardus, mahkamah kolaborasi, mahkamah kardus, Bang Egy, gitu ya. Mahkamah kolusi, mahkamah kekuasaan, pokoknya mahkamah yang jelek lah. Mahkamah kata-kata. Mahkamah kata-kata omon-omon. Jadi intinya, trust in basket. Sampah di dalam keranjang, MK-nya keranjang, hakim-hakim MK-nya sampah. Gitu. Saya kira ini hal yang harus dibuang, dibersihkan sampah ini dengan dua cara. Satu, tentu saja penggantian hakim MK. Satu kemungkinan. Kemungkinan kedua adalah MK bubarkan. Nggak berguna kita punya MK. Untuk soal uji material, undang-undang dasar dengan undang-undang itu bisa saja diberi kewenangan ke MA sebagai puncak dari lembaga peradilan. Awalnya begitu. Kita kembalikan lagi. MK ini lembaga bid'ah gitu yang merusak kehidupan demokrasi maupun kehidupan hukum. Yang kedua ya terbubarkan gitu kan, karena diberi kewenangan untuk melakukan penyelesaian perselisihan pemilu, ternyata justru dia adalah mafia pemilu gitu ya. Kayak kalau dia jadi mafia pemilu, maka dia adalah merusak demokrasi, merusak hak asasi manusia. Bubarkan MK. Saya kira ini poinnya. Satu. Yang kedua, tentu saja di balik semua ini adalah rajanya mafia. Ya, rajanya mafia itu ya Jokowi. Gitu. Jadi kita harus juga terus berjuang ya untuk melengsarkan Jokowi. Selama Jokowi ada, selama dia cawe-cawe, selama dia menentukan, rusak negara, rusak politik, rusak budaya, rusak agama, rusak hukum. Begitu. Maka merupakan satu kondisio sine qua non
keharusan mutlak Jokowi itu harus dimakzulkan. Dan yang terakhir, tentu saja bukti kerusakannya Jokowi itu sampai sekarang ijazahnya nggak jelas. Gitu, makanya Bang Egy dan teman-teman kuasa hukum sekarang berjuang keras, gitu kan, untuk melakukan pembuktian. Ada Otto pernah ngomong, dia bilang Jokowi punya ijazah aslinya, ada katanya. Nah, ternyata kan sudah dibuktikan di sidang Solo. Iya. 6 bulan. Iya, Bang ada. Egy. Berarti Otto memberi keterangan palsu. Keterangan palsu, bahkan bisa diproses. Saya kira nanti itu juga bisa diproses secara hukum. Banyaklah aspek-aspek kriminal dari peradilan yang dikaitkan dengan hubungan dengan ijazah palsu, gitu. Oleh karena itu jadi tabungannya Bang Egy, gitu ya. Oh, semua tabungan kita semua. Nah, udah aja gitu ya. Tabungan kita semua untuk memproses lebih lanjut. Kita tidak akan menyerah. Kita tidak akan menyerah apapun putusan dari pengadilan berkaitan ijazah palsu ini. Enggak menyerah. Putusan sela, enggak menyerah kita apapun putusannya. Iya, nggak bisa. Pokoknya makanya kita menentang. Sampai kapanpun kita kejar ijazah itu. Betul kan? Siapapun yang mengatakan ada ijazah, hayo bawa buktikan. Siapapun yang mengatakan bahwa ijazahnya asli, hayo bawa ijazah itu, uji keasliannya. Saya kira rakyat Indonesia punya kewenangan. Rakyat Indonesia punya kedaulatan. Rakyat Indonesia perlu transparansi. Siapapun pemimpinnya. Kelak Jokowi diteruskan Prabowo, Gibran juga sama saja. Itu penyakit bangsa, penyakit negara, penyakit demokrasi. Dan kita tahu bahwa keputusan MK keputusan sampah, trash in basket, sampah dalam keranjang. Hayu lawan terus, hayu lawan terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Belum, kita merdekakan negara ini ya. Siap merdekakan negara ini? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareno, sudut pandang agamanya gimana? Singkat, jelas, jangan panjang-panjang. Ini panjang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buya Fikri Bareno. Sebagai rakyat melihat penyelenggaraan pemilu dari awal sampai akhir, sampai pengumuman, kita sebagai rakyat Indonesia mengikuti penyelenggaraan pemilu sejak awal sampai akhir, yang diawali dengan cawe-cawenya Bapak Jokowi meloloskan anaknya yang 36 tahun usianya dengan melanggar peraturan sehingga dia lolos. Inilah di awal daripada kebobrokan, kerusakan. Kita sebagai rakyat ingin bagaimana pemilu yang diselenggarakan oleh KPU itu berjalan dengan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, sehingga akan melahirkan presiden pemimpin yang legitimate. Tetapi hari ini dinodai oleh cawe-cawe yang berawal dari dengan seorang Gibran yang usia 36 tahun maju menjadi cawapres, sehingga orang tuanya yang presiden itu memaksakan dengan segala cawe-cawenya untuk memenangkan anaknya. Ini menjadi persoalan yang sangat besar, sehingga kejujuran penyelenggaraan pemilu sangat jauh dari harapan kita. Sementara Islam mengajarkan kepada kita bagaimana wailul lil mutaffifin, kecelakaanlah, kerusakanlah, bencana besarlah kepada mereka yang melakukan kecurangan, yang melakukan ketidakjujuran. Dan hari ini justru kita sebagai rakyat menyaksikan betul itu, dan itu dilakukan mulai dari kepala negara yang tertinggi di negeri ini. Inilah kita sebagai rakyat menyesalkan tindakan yang menurut kami yang tidak pantas dilakukan oleh kepala negara, oleh Bapak Jokowi. Sementara ketika dia
menerima jabatan presiden dulu itu Bang, kan disumpah akan berlaku seadil-adilnya, akan berlaku tegak lurus untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh berlaku memihak, tidak boleh misalkan ketika ada paslon kemarin dia memperjuangkan kepada anaknya. Bagaimana seorang presiden anaknya yang maju akan pemilu akan bisa secara jujur? Tentu tidak akan mungkin. Oleh sebab itulah politik dinasti yang dilaksanakan oleh presiden yang baru-baru ini justru mencemari, mengotori demokrasi kita hari ini. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kini saudara-saudara, tiba saatnya analisis yang perlu saya sampaikan, bahwa saya menyatakan sumum bukmun umyum fahum layar jiun. Semua orang tahu itu. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 18. Di situ dikatakan mereka itu buta, tuli dan bisu, sehingga mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran itu sendiri. Siapa yang buta, tuli, bisu ini? Saya jawab dengan tegas, Mahkamah Konstitusi. Apa kebutaannya, apa tulinya, apa bisunya? Kita tahu ada satu persoalan namanya bansos. Bansos ada 560 triliun 360 miliar. Tetapi tidak bisa dilihat oleh MK. MK nggak melihat itu katanya kan. Dalam putusannya dia bilang begitu. Jadi mata awam kita rakyat bisa lihat, kok MK tidak? Kenapa? Karena buta, tuli, bisu, nggak bisa omong. Ya, apa yang membuat dia buta? Apa yang membuat dia tuli? Bisa saja dibungkus oleh emas, oleh dolar, atau oleh uang rupiah yang jumlahnya tidak sedikit, triliunan. Ini yang kita dengar. Jadi sangat penipu majelis hakim semua itu. Sok-sok ada dissenting, padahal dissenting itu sudah diatur. Sekaligus hebat dissentingnya, tapi posisi hukumnya tetap kalah. Kalau dissenting posisi hukumnya kalah, apa ada nilai untuk jadi argumentasi? Tidak bisa, tidak bernilai. Jadi ini tipu-tipu MK itu. Salah satunya yang dissenting itu kan si Arif Hidayat. Arif Hidayat justru yang melarang Jokowi datang ke sidang. Alasannya Jokowi itu di samping presiden, kepala pemerintahan, Jokowi juga kepala negara. Jadi sebagai kepala negara harus dijaga wibawanya. Ini kan hakim apa nggak ngerti undang-undang ini? Tapi hakim konstitusi, tapi profesor. Ya, Anda lihat pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kalau tanpa kecuali, kenapa Jokowi dikecualikan? Bagaimana? Arif Hidayat, kau jawab apa ini? Kenapa kau larang? Anda harus menjawab, terutama Soehartoyo sebagai ketuanya. Anda pernah menyatakan di sidang itu, siapa warga negara yang menanyakan tentang persidangan ini, hakimnya wajib menjawab. Jawab kau, Arif Hidayat. Kenapa kau larang Jokowi atau kau lindungi Jokowi tidak dipanggil dalam persidangan? Yang kedua, 4 menteri dipanggil, dikonfirmasi, banyak keterangannya yang palsu, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan sebelum-sebelumnya. Baik dari Sri Mulyani, dari Tri Ahmad juga, ya, Risma, itu banyak yang tidak benar. Harusnya dikonfirmasi, panggil Jokowi gitu loh, sebagai atasannya. Bener nggak nih yang 560 ini? Karena yang ngomong gini ada, ya, waktu di sidang, misalnya siapa tuh? Bukan si yang ahli ekonomi itu. Faisal Basri. Di luar forum ada EF Saifullah. Ngomong jelas-jelas tentang jumlah itu. Nah, ketiga, ada putusan hakim menyatakan tidak ditemukan nepotisme. Kan ada putusannya?
Kalau begitu, ya Dul, dengar ini. Kalau begitu, Gibran bukan anak Jokowi. Gitu dong logika hukumnya. Hakim harus buktikan bahwa Gibran bukan anak Jokowi. Nah, anak dari siapa ini? Jangan main-main bikin putusan kau. Enak aja bikin putusan. Bukan nepotisme. Jadi anak siapa dia? Samsul. Nah, ini si Samsul anak siapa ini? Samsul Fad. Tidak menghina, tidak kebencian, tapi ini fakta hukum. Oleh karena itulah ini disebut dagelan persidangan itu. Cuma nenangin rakyat aja tuh dissenting itu. Yang anehnya lawyer-lawyer 01 bersyukur ada dissenting. Sampai ada yang sujud syukur saya lihat tuh. Ya Allah, ya Allah. Gimana ilmunya itu? Kan harusnya dilawan dong. Kenapa? Coba hakim yang boleh bicara. Kenapa saya advokat tidak? Advokat, hakim, jaksa, polisi, itulah penegak hukum. Harusnya boleh bicara. Itu ya loh, kalau dibilang kita kritik teman-teman kita juga malu juga gitu. Ya, tapi bagaimana tidak berlaku yang benar gitu loh. Ya. Sehingga apa coba? Bersyukurnya untuk apa? Orang tetap kalah kok. Kecuali dengan sujud syukur bisa menang lagi, kan kagak. Makanya ibu tadi nanti yang dilantik adalah bisa Anies, dari mana ilmunya itu nggak ada. Ya kalau dia paham, ibu-ibu nggak ngerti. Kalau advokat nggak ngerti kan blow on itu namanya. Sama juga begini Bu, maaf ya. Ibu kan bukan TNI, bukan ya? Terus doa, ya Allah jadikan akulah Panglima TNI, bisa nggak? Nggak bisa, itu ngeledek Tuhan namanya. Ini logika gitu, harus cerdas rakyat. Jangan rakyat nggak cerdas. Oleh karena itu, yang menyesalinya lagi, kenapa saudaraku yang masih saya perjuangkan Anies Baswedan dan Muhaimin kok datang ke KPU tanda tangan menyetujui kemenangan 02. Janji tanggal 22 datang ke depan masa, kita nggak datang. Kita ditipu terus gitu loh. Ya, bagaimana? Jauh-jauh hari sudah saya ingatkan, ini hakim semua bermasalah. Nah, hakimnya nggak benar, harusnya dilawan, dipuja-puja. Inilah para blow on pemuja demokrasi. Jadi saudara-saudara, di dalam kesempatan ini mesti dulu settingannya bahwa kita sekarang udah tidak mikirin itu lagi. Kita ke depan yang non elektoral nggak dengan kekuatan pengadilan rakyat yang sudah disounding oleh UGM. UGM itu bukan ece-ece, banyak guru besar menyetujui pengadilan rakyat. Mekanismenya bagaimana? Kita perlu kongres rakyat, insya Allah. Mantap. Kamu sampaikan lah Bang ya. Satu, mengabulkan keputusan. Breaking news. Ibu Kurnia baru menemui Ketua PN. Silakan. Jadi sudah sangat jelas ya bahwa siapa saja yang mengatakan ijazah Presiden Jokowi itu ada, harusnya dengan sangat terhormat, berani dan bisa membawa ke meja persidangan agar persidangan ini case close, selesai, Bambang Tri dan Gus Nur dihukum seberat-beratnya. Namun ketika tidak ada barang bukti fisik yang diperlihatkan di meja persidangan, harusnya Ketua Majelis Hakim membebaskan Gus Nur dan Bambang Tri karena telah salah dalam memvonis. Tidak ada kabar berita bohong, tidak ada undang-undang ITE yang dilanggar. Gus Nur hanya melakukan mubahalah kepada Bambang Tri untuk meyakinkan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Bambang Tri itu salah, bahwa Presiden Jokowi itu punya ijazah. Namun kalau memang ijazah ini tidak ada ya, tidak menutup kemungkinan bahwasanya orang-orang yang menyaksikan di persidangan mengatakan Presiden Jokowi tidak ada ijazah aslinya, itu tidak salah.
karena mereka melihat sendiri secara objektif. Vonis-vonis yang dilakukan oleh hakim itu tidak adil, tidak memberikan kepastian hukum yang sangat-sangat adil kepada pihak yang dikira menjadi tersangka. Mungkin sedikit video ini bisa memberikan manfaat kepada semua para pengunjung sidang dan para penonton, agar kita juga bisa membebaskan saudara-saudara kita yang tidak salah. Dan semoga Presiden Jokowi segera menunjukkan ijazah aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.